Baiklah para pemirsa, tadi kita sudah belajar tentang sabung grafting ya, sabung sisip disisipkan di batang, kambium ketemu kambium. Nah sekarang sabung pucuk dengan pohon yang hidup seperti ini. Baiklah para pemirsa, tadi kita sudah belajar tentang sabung grafting ya, sabung sisip disisipkan di batang, kambium ketemu kambium. Nah sekarang sabung pucuk dengan pohon yang hidup seperti ini. Ini Red Master ya, Formica Red Master. Nah syarat grafting adalah yang paling penting adalah jangan sekali-kali medianya basah, karena kalau medianya basah keberhasilannya kecil. Yang sudah saya lakukan ya, saya tidak membenarkan apa yang saya bilang, tapi yang saya lakukan kalau medianya kesiram itu dia sambungannya keluar air terus busuk, di sambungan busuk gagal. Nah supaya nggak gagal, usahakan agak-agak kering Pak pemirsa ya, medianya ini agak-agak kering. Terus kita pilih batang yang kira-kira seimbang. Nah kita potong, oke kita potong, ini juga kita potong. Nah tidak semua daun dibuang. Kenapa? Karena untuk mengetahui bahwa rootstock ini masih hidup apa enggak, ini biarin daun satu, ujungnya kita potong ya, untuk mengetahui sebagai indikator bahwa dia masih hidup. Terus kita carikan yang batang yang sesuai. Ini sesuai, ini kita sesuaikan. Sama perlakuannya kita potong segini, terus kita parafilm. Kalau nggak parafilm pun nggak masalah ya Pak pemirsa, boleh menggunakan plastik apapun. Yang penting kalau plastik itu terlalu keras, di tempatnya mata tunas diiris supaya mata tunas bila keluar tunas baru dia tidak tertekan dan akhirnya gagal. Ini, oke. Nah, saya tutup, semuanya ditutup sampai ujungnya ya, seperti ini. Terus kita iris. Sama irisnya di tengah untuk huruf V. Oke, untuk huruf V ya, sekali jadi nih. Maklum saya udah profesional kalau petinju. Kalau belum biasa agak susah. Nah, oke di sini kita belah ya, di tengahnya kita belah pelan-pelan sambil baca Bismillahirrahmanirrahim bagi yang muslim. Nah, kita buka. Terus kita masukkan. Nah, kita inget-inget nih mata tunas di sini, berarti mata tunasnya berlawanan ke sana. Apakah nggak boleh Pak kalau urut dengan mata tunas? Boleh. Nah, biasanya saya berlawanan dengan mata tunas. Ini coba kita, ini mata tunas kita taruh di sini. Jadi mata tunasnya lurus. Kita masukkan pelan-pelan. Nah, sampai sayatan masuk semua. Yang perlu diingat adalah apabila antara batang rootstock dengan batang entres tidak sama, yang penting salah satu sisinya sama supaya pinggir ketemu dengan pinggir, atau bahasa kerennya kambium ketemu dengan kambium. Yang satunya agak keluar gak masalah, karena kalau salah satu tidak kena, dia kemungkinan kecil untuk berhasil ya pemirsa. Nah seperti ini. Jadi salah satu pinggirnya harus presisi. Iya harus presisi, salah satu pinggirnya saja. Karena bisa jadi yang batang bawah sama batang atas berbeda ukurannya. Betul ya, itu sudah pasti. Nggak mungkin untuk nyari yang sama. Nah ini malah kecil nih ya. Lebih kecil banget. Kecil ini pelan-pelan karena bisa mengiris jari kita. Jangan sampai habis dari sini datang ke dokter minta di ini. Kecil juga Om. Ya ini gede. Nah, ini coba kita gede. Nggak apa-apa, percobaan. Kadang berhasil juga. Walaupun mongkleng ya, bahasa Jawanya mongkleng. Nah ini kita masukkan. Berarti masuknya hanya sesisi saja, separuhnya saja. Seperti ini. Apakah berhasil? Lillahi ta'ala ya. Oh berhasil, syukur. Nggak berhasil nggak apa-apa. Namanya juga belajar ya. Yang penting di sini adalah tahu cara menyambung ya Pak pemirsa ya. Jadi kalau masalah keberhasilan urusan Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita cara yang benar ya. Cara yang benar kita lakukan. Kalau kita benar berdoa ya Allah semoga ini berhasil. Kalaupun nggak berhasil, kita coba lagi, pantang menyerah. Nanti lama-lama akan berhasil. Jangan
menyerah sebelum berperang. Jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Kalau ini kenapa pakai ini Om? Pakai Parafilm. nggak pakai. Iya, karena kecil jadi irit. Kalau yang Rustok mana tadi? Nah, yang ini kita menggunakan parafilm juga nggak masalah. Cuma parafilm harganya mahal, jadi pemborosan. Kita harus prinsip ekonomi lebih besar pasak daripada tiang itu boros ya. harus iya, harus kebalikannya. Jadi kita mengeluarkan biaya sekecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Iya. Nah, ini seperti ini, jangan lupa dikasih name tag ya. Jubile. Pak, apakah harus disungkup? Disungkup juga. Jubile. Kalau nggak disungkup apa? Keberhasilan lebih bagus disungkup. Ya. Walaupun ini sudah ditutup sama parafilm. Iya, sama, tetap kita sungkup seperti ini ya, seperti ini. Kita sungkup. Nah, terus ditaruh di tempat yang teduh, diusahakan tidak full matahari. Jadi boleh di teras rumah maupun di bawah kebun anggur kita, atau mungkin yang belum punya kebun anggur di bawah pohon. Nggak masalah, yang penting ingat medianya dijaga, jangan terlalu basah. Kalau media basah insya Allah gagal ya. Karena begitu kita sambung ini akan keluar air nih. Nah, ketika keluar air di sambungan akan jadi busuk. Nah, ketika busuk otomatis entres yang kita tanam busuk pula. Oke para pemirsa, apabila berkenan ganti posisi ya? penutup. Oke para pemirsa, apabila para pemirsa yang belum subscribe di kebun di Flonasia ya, YouTube Flonasia, monggo silahkan subscribe. Yang belum subscribe di kebun anggur Papan Atas, kebun anggur Jakarta, monggo subscribe. Barangkali ada pemirsa yang berkenan ingin mencoba untuk menanam anggur impor yang berkualitas, layak dikonsumsi, layak dibagi tetangga maupun mertua, bisa WA ke saya 087 888 700 600 ya. Karena WA itu banyak sekali, ratusan bahkan ribuan tiap hari, akan saya balas satu persatu. Tapi antri ya? Iya, sabar, yang penting sabar. Nanti akan kita kirim foto bibitnya ya, kita kirim foto bibitnya yang dipesan, jenisnya apa. Oh Pak, saya suka anggur merah, anggur hitam, anggur hijau, yang lonjong, yang bulat, yang segitiga, oval, atau I love you, mungkin yang begini. Ya, berbagai macam jenis anggur di sini ada. Nanti akan saya sarankan untuk Bapak yang pemula, Pak, pemula anggurnya seperti ini supaya tidak gagal. Nah, itu nanti bisa, atau mungkin deket ya di Jabodetabek, atau mungkin ingin kunjung ke kebun saya, bisa datang langsung. Bapak Suprianto, Jalan MKV 1, Gang Film nomor 9, RT 02 RW 04, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Buka tiap hari jam 11 sampai menjelang maghrib setiap hari. Jadi nggak ada hari Senin, hari Minggu, hari apapun kita buka, kecuali hari raya Idul Fitri, Tahun Baru, dan hari raya Idul Adha kita tutup. Selain hari itu kita buka. Di sini banyak ahli-ahlinya yang nongkrong di sini. Jadi kalau ingin beli bibit, di sini akan kita ajari dulu cara perawatan, cara nanam, perawatan, dan pembuahan. Setelah mengerti, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian boleh membeli bibitnya. Dan kita jual insya Allah bibitnya valid dan berkualitas. Oke, apabila ada pelajaran saya yang mungkin dianggap sulit, bisa WA, konsultasi, dan sebagainya. Akan saya balas satu persatu. Dan apabila ada kata-kata saya mungkin ada yang tersinggung atau kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.